Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengawas hebat, jumpa lagi dengan saya Husnudin pada Excellent Channel, channel pengawas yang transformatif dan berdampak. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat krusial, penyusunan RPA dan RPM, rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan manajerial. Sebelumnya saya sudah menyediakan 4 macam dokumen yang siap unduh. Nanti pada deskripsi di bawah video ini, tinggal rekan-rekan pengawas untuk dapat mengunduh. Keempat dokumen tersebut adalah yang pertama, aplikasi penyusunan RPA, kedua, aplikasi penyusunan RPM, yang ketiga, prom penyusunan RPA, dan prom penyusunan RPM. Semua file sudah tersedia, siap. Dan sebelum Bapak dan Ibu sekalian mengikuti tutorial ini, silakan unduh dulu keempat file tersebut. Rekan-rekan sekalian, lalu kenapa kita harus menyusun RPA dan RPM? Bayangkan, sebelum seorang guru melangkah ke kelas, dia wajib menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen bahwa pembelajaran akan bermakna, terarah, dan berdampak dengan adanya RPP. Lalu, bagaimana dengan kita para pengawas? Apakah kita boleh datang ke madrasah tanpa persiapan yang matang? Tentu saja tidak. RPA dan RPM adalah RPP-nya pengawas. Ini adalah bukti komitmen kita untuk melakukan pengawasan yang bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan pengawasan yang efektif, bermakna, terukur, berdampak nyata bagi peningkatan mutu madrasah. Dengan RPA dan RPM yang baik, kita datang dengan tujuan yang pasti, metode yang sudah dirancang secara tepat, instrumen yang akurat, dan komitmen perubahan yang terukur. Hasilnya, pengawasan kita akan menjadi lebih profesional, guru dan kepala madrasah merasa dihargai, dan mutu akademik dan manajerial akan benar-benar terangkat. Rekan pengawas madrasah, pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana menyusun RPA dan RPM secara simultan menggunakan aplikasi Excel berbasis EA. Hasilnya rapi, profesional, dan berkualitas tinggi. Rekan-rekan sekalian, pada aplikasi yang saya sajikan, nanti rekan-rekan akan mendapatkan 21 jenis program pengawasan. Tetapi tenang, prosesnya semua persis sama. Oleh karena itu, mendemonstrasikan satu contoh saja. Cara kerjanya sangat sederhana, namun dampaknya luar biasa. Rekan-rekan sekalian, mari kita mulai tutorialnya. Oke, rekan pengawas madrasah, tutorial ini saya bagi menjadi 5 tahap untuk mempermudah masing-masing tahapannya. Tahap yang pertama, persiapan data. Mari kita buka
aplikasi Excel rencana pengawasan akademik. Ini tampilannya. Di halaman home ini hanya ada 6 link pemandu. Ini karena hanya sedikit sehingga kita dapat mengerjakannya dengan mudah. Kita langsung masuk ke sheet data. Isi semua data yang diminta dengan teliti dan sabar. Ketelitian di tahap ini sangat menentukan kualitas output nantinya. Masukkan semua data tentang madrasah. Kalau madrasahnya 10, kita isi 10 saja. Oke rekan-rekan sekalian, untuk data madrasah kita hanya menyediakan 20 saja. Jika lebih dari 20, maka silakan copy kembali aplikasi ini. Selanjutnya yang 20 itu kita isikan di sini. Sementara kelebihannya akan ditulis pada aplikasi kopiannya. Oke rekan sekalian, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, menentukan komitmen perubahan. Masuk ke link program. Kemudian yang kedua, perhatikan ada kolom yang berwarna kuning. Ini adalah tempat komitmen perubahan. Rekan pengawas hanya cukup memilih apakah kegiatan perencanaan pembelajaran di madrasah tersebut itu kondisinya rendah, sedang, atau tinggi. Caranya, pada bagian kanan di bawah, pojok kanan bawah, ini ada tanda list, kita pilih. Kalau kondisi madrasah tersebut gurunya tidak ada yang membuat RPP, kemudian kepala madrasahnya juga tidak pernah mendorong untuk penyusunan RPP dan sebagainya, maka kita ambil rendah. Tetapi jika kondisi gurunya sebagian ada yang menyusun RPP, kemudian kepemimpinan dalam perencanaan pembelajarannya juga sedang-sedang saja, maka kita pilih sedang. Dan ada pula pilihan yang tinggi. Silakan pilih sesuai dengan kondisi madrasah yang akan kita kunjungi. Pilihan Anda sedang, rendah, atau tinggi ini akan merubah kepada tujuan, kemudian pencapaian target, kemudian metode, kemudian sumber daya. Sebagai contoh, saya klik bagian ini, kita ganti dengan kata tinggi. Perhatikan, maka tujuan, pencapaian target, metode, dan sumber daya akan berubah dengan sendirinya secara otomatis. Selanjutnya kita tarik ke bagian kanan. Ada nama madrasah. Ini tertulis MI. Kalau MTS silahkan ganti saja MTS. Kalau MA ganti saja MA. Kemudian kalau MA tentu saja pakai guru mapel. Tetapi kalau MI pakai guru kelas. Guru-guru yang hadir pada saat kegiatan, misalnya MI Nurul Amin, kita masukkan ke sini semua yang hadir. Kalau yang hadir 6, kita tulis 6. Kemudian kalau hadir secara dan kami menyediakan 11 kolom. Jika yang hadir lebih dari 11, maka yang tidak kebagian tempat menuliskan daftar hadirnya dengan pena pada daftar hadir. Oke rekan-rekan sekalian, kita langsung masuk ke tahap 3, memilih program pengawasan. Oke, untuk memilih program pengawasan ini kita masuk dulu ke link RPA. Perhatikan,
ada tertulis RPA 1. Nah, bila kita klik pada bagian ini, maka akan muncul tanda list. Tanda list ini ketika kita klik, maka akan muncul 9 pilihan RPA. RPA 1, RPA 2, RPA 3. Perhatikan, bila kita memilih RPA 2, maka kegiatannya adalah pembinaan pelaksanaan pembelajaran. Bila kita memilih RPA 5, perhatikan, bimbingan dan pelatihan implementasi kurikulum madrasah dengan pembelajaran mendalam berbasis cinta. Begitu seterusnya. Selanjutnya, kita akan memilih madrasah mana yang akan kita buatkan RPA-nya. Oke, kita mulai dari nomor 1. RPA Nurul Amin Kedawung. Bila kita mau masuk ke RPA yang madrasah yang ketiga, kita tinggal klik saja, maka MI Ma'ahidil Mubarok Windu Aji. Setiap kali ada penggantian nama madrasah pada RPA, maka setiap kali itu pula rekan-rekan pengawas madrasah masuk ke program. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika kita masuk kepada MI Ma'ahidil Mubarok Windu Aji, maka kondisi programnya harus disesuaikan dengan MI Ma'ahidil Mubarok. Kita masuk ke sini, RPA 8 MI Ma'ahidil Mubarok. Kita kemudian urutkan sampai RPA 8. Kemudian kita pilih kondisi komitmen perubahan MI Ma'ahidil Mubarok itu sedang, rendah, atau tinggi. Baru setelah kita memilih ini, kita kembali lagi ke RPA, maka semua data ini akan terkait dengan data yang diperoleh pada MI Ma'ahidil Mubarok. Selanjutnya kita masuk ke tahap 4, menyiapkan prom. Kita masuk ke prom penyusunan RPA. Oke rekan-rekan sekalian, prom penyusunan RPA sudah tersedia. Pada dokumen Excel RPA tadi, kita copy terlebih dahulu mulai dari rencana pengawasan akademik di sini. Sampai selesai ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita copy. Pada bagian prom template RPA, kita hapus tabel contoh yang disajikan oleh penulis. Caranya, kita klik pada bagian ini. Caranya, kita klik pada bagian ini. Nanti akan muncul tanda plus pada bagian kiri atas. Kita klik kiri satu kali. Maka ini akan terblok dengan sendirinya. Kemudian kita klik kanan. Baru kita delete table. Masih pada bagian sini, karena kita tadi telah mengcopy RPA yang ada pada aplikasi Excel, kita klik kanan di sini. Kemudian kita pastekan. Caranya kita pilih paste keep source formatting yang biasanya berada pada paling depan di sini. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah RPA kita yang kita dapat dari aplikasi Excel tadi. Ini karena bentuknya belum beraturan, jadi nabrak paragraf. Kita tatani terlebih dahulu. Caranya kita klik sembarang ya pada bagian tabel ini.
kita tarik pada bagian ini. Kita tarik ke sini, kita rapikan dulu sebelum kita susun ya. Ini kita juga tarik supaya sampai kelihatan pada bagian terakhirnya. Oke, ini sudah teratur, sudah nampak semua. Sudah nampak semua. Perhatikan, lalu kita copy secara keseluruhan mulai dari kata sebagai pengawas profesional yang selalu melengkapi tugas dengan perencanaan, saya hendak menyusun. Ini kita blok sampai paling bawah. Copy. Nah. Rekan pengawas madrasah, selanjutnya kita masuk ke tahap 5. Memproses dengan IE. Oke, kita masuk ke Google Chrome. Dari Google Chrome ini kita masuk ke browser, tuliskan Claude. Kayak gini, kita masuk ke Claude. Anda sebetulnya boleh memilih ChatGPT, boleh memilih Gemini, boleh memilih Grok. Tapi apabila Anda mengharapkan hasil yang meyakinkan karena sudah dalam bentuk Word, maka saya rekomendasikan gunakan Claude AI. Yang tadi kita copy, kita pastekan pada bagian chat ini. Klik kanan, kemudian kita tempel, kayak gitu ya. Kemudian kita kirim di bagian ini. Menggunakan Claude memang agak lebih lama dibandingkan dengan IE yang lain. Tetapi Claude ini mempunyai daya analisis yang lebih tajam dan cocok untuk data yang analitis. Oleh karena itu, lebih suka menggunakan Claude. Claude, kita masih menunggu. Claude sedang membuatkan dokumen untuk kita. Kenapa Claude lebih lama membuatkan dokumen? Karena output yang diperoleh dari Claude ini nanti bentuknya langsung dalam bentuk doc atau dalam bentuk Microsoft Word. Ya, bersabar ya rekan-rekan, kira-kira kita membutuhkan waktu 1 menit untuk menunggu Claude ini memproses apa yang kita minta. Ini sudah siap-siap jadi. Nah, rekan-rekan sekalian, perhatikan bentuknya sudah fix. Kita tidak perlu banyak untuk melaksanakan edit. Sudah jadi nama madrasahnya. Kemudian ini sudah sampai, ini tinggal kita menandatangani dan ditandatangani oleh 2 orang ya. Yang pertama adalah pengawas madrasah, kemudian yang kedua adalah ketua Pokjawas madrasah. Ya, rekan-rekan sekalian, mudah sekali bukan? Hanya dalam hitungan menit kita sudah memiliki RPA, kita sudah memiliki RPM yang berkualitas tinggi. Jadi mulai sekarang sebelum kita melaksanakan kunjungan ke madrasah, jangan lupa kita susun RPA dan RPM. Ini bukan beban, ini adalah investasi untuk mewujudkan komitmen madrasah berdampak. Mari kita bangun komitmen pengawasan kita agar lebih kuat, lebih profesional, lebih bermakna untuk mewujudkan madrasah yang berkualitas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sukses selalu untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.